Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang collection tipe data yang kedua, yakni list. Nah, kalau pada video yang sebelumnya, Anda sudah dijelaskan mengenai penggunaan dari array list, di mana array list dia dapat menyimpan sejumlah nilai dengan tipe data yang berbeda-beda. Ya, jadi satu array list dia dapat menampung nilai yang bertipe mulai dari boolean, byte, int, long, pecahan, dan sebagainya. Ya. Nah, untuk yang kedua ini, collection list, penggunaannya itu sama persis dengan array list. Oke, sama persis. Termasuk fungsi-fungsi yang ada di dalamnya yang untuk mengelola array itu juga sama persis dengan array list. Nah, perbedaannya. Nah, di sini perbedaannya adalah di tipe data nilai yang akan disimpan di dalamnya. Oke, mungkin lebih jelasnya akan saya langsung demokan. Nah, di sini saya akan mendeklarasikan satu variabel list. Nah, satu variabel list yang saya gunakan adalah namanya var a. Oke. Nah, var a ini adalah bertipe collection list. Kemudian, penulisan deklarasinya agak berbeda. Oke, agak berbeda dengan deklarasi variabel-variabel lainnya, termasuk array list. Nah, di sini ada dituliskan dalam kurung integer. Oke, dalam kurung integer. Nah, notasi tanda kurung yang digunakan di sini bukan tanda kurung biasa. Oke, juga bukan tanda kurung siku. Melainkan tanda kurung yang menggunakan notasi lebih besar, lebih kecil. Oke, jadi kata integer ini diapit oleh notasi lebih kecil dan lebih besar, membentuk tanda kurung. Nah, artinya apa? Var a ini yang bertipe collection list, dan di dalam var a ini hanya dapat menampung nilai-nilai yang bertipe integer. Ya, hanya mampu menyimpan nilai-nilai yang bertipe integer. Oke, saya akan memberikan contoh. Saya akan memasukkan beberapa nilai ke dalam var a. Nah, seperti yang tadi dikatakan di atas, di awal ya, bahwa fungsi-fungsi yang ada di dalam list sama persis dengan fungsi-fungsi yang ada di array list. Mulai dari penggunaan fungsi add untuk menambah data, insert, index of, last index of, dan sebagainya. Ya, sama persis. Sekarang saya akan memasukkan data yang pertama. Saya memasukkan nilai 100 ke dalam var a. Nah, tidak ada error ya. Saya memasukkan lagi data yang kedua. Nah, ada 12 digit angka 9. Di sini sudah ada error. Nah, errornya apa? Coba kita lihat. Saya akan perbesar dulu. Di sini dituliskan cannot convert from long to int. Nah, 12 digit angka 9 ini dia sudah menjadi tipe long. Dan tidak bisa lagi disimpan ke dalam variabel collection var a. Karena var a ini hanya dapat menampung nilai yang bertipe integer. Oke, nah, saya ganti lagi. Auto error. Kenapa? Ini adalah string. Jadi kalau kita lihat di sini, keterangannya adalah cannot convert from string to integer. Kembali lagi, kenapa? Karena var a ini hanya diizinkan untuk menerima nilai yang bertipe integer. Nah, sekarang, kalau misalnya ya, ini nih, saya ganti.
menjadi string. Ini juga menjadi string. Nah, Anda perhatikan, errornya udah bergeser. Kalau yang sebelumnya errornya di ABCDE, sekarang errornya menjadi nilai 100. Nah, keterangannya adalah cannot convert from int to string. Jadi nilai 100 ini adalah integer. Sedangkan var A hanya dapat menampung nilai yang bertipe string. Makanya errornya di sini, di 100. Nah, tetapi kalau 100 ini saya tambahkan kutip ganda. Nah, errornya hilang. Kenapa? Nilai 100 ini adalah nilai yang bertipe string. Oke, 100 ini adalah bertipe string. Jadi dia bukan lagi numerik, melainkan string karena adanya kutip ganda. Oke. Nah, itu adalah untuk deklarasi. Saya lanjut. Nah, saya kembali lagi ke string. Ke integer. Nah, kemudian saya sesuaikan. Saya akan tambahkan total menjadi 5 nilai. Acak aja ya. Oke. Nah, sekarang dari 5 nilai ini, saya akan mencetak nilainya. Nah, kembali lagi seperti yang saya ulangi di awal video ini. Ya, semua fungsi yang ada di dalam list adalah sama dengan array list. Penggunaannya juga sama. Nah, bedanya hanyalah di nilai-nilai yang dapat disimpan di dalam list ini. Oke, bedanya hanyalah di sini. Nah, termasuk untuk mencetak nilainya. Ya. Nah, saya bisa mencetak nilainya dengan menggunakan perulangan for each. Di sini saya lakukan perulangan untuk setiap nilai yang diwakili oleh i bertipe integer di dalam var A. Nah, di dalam penggunaan for each ini, ya, jika kita menggunakan for each terhadap list, ya, terhadap list, dalam hal ini adalah variabel var A, maka kita tinggal menggunakan tipe i ini disesuaikan dengan tipe data dari nilai yang tersimpan di dalamnya. Ya, jadi nilai dapat disimpan di dalam adalah integer, maka ini adalah integer. Jadi kita nggak perlu lagi menggunakan tipe var seperti yang di array list. Nggak perlu lagi, karena tipe datanya sudah jelas. Oke, sudah jelas dideklarasikan di awal. Oke, nah tinggal saya cetak. Nah, kita lihat. Oke, nah inilah hasilnya kalau menggunakan for each. Nah, kalau saya menggunakan for, bisa nggak? Oke, kita coba. Nah, di dalam array list, nilai-nilai yang dimasukkan di dalamnya itu kita perlakukan seperti array. Jadi ada indeksnya. Nilai pertama, indeksnya 0, nilai kedua, indeksnya 1, nilai ketiga, indeksnya 2, dan seterusnya. Nah, di dalam list ini juga sama. Ya, tentu saja bisa menggunakan for. Nah, kita coba. Saya tutup for each-nya. Nah, dengan menggunakan for. Saya lakukan perulangan mulai dari i0 sampai berapa? Perulangan ini akan dijalankan selama i-nya masih lebih kecil dari var a.count. Masih ingat fungsi count?
di dalam array list video sebelumnya. Jumlah nilai. Nah, jumlah nilai ini ada 5. Berarti I lebih kecil dari 5. Berarti sampai dengan 4. Nah, lakukanlah perulangan mulai dari 0 sampai 4. Nah, maka dicetak var A, perulangan pertama ya. Var A indeks 0. Perulangan kedua, I-nya menjadi 1. Var A indeks 1. Sampai dengan perulangan terakhir. Sehingga hasilnya adalah, ini dia. Sama. Oke. Nah, ini adalah penjelasan singkat mengenai penggunaan dari collection list. Ya, untuk fungsi-fungsi lain yang melibatkan misalnya pencarian, pengurutan, dan sebagainya, nah, Anda bisa tetap merujuk ke array list. Oke, karena sama persis. Ingat, bedanya hanyalah di tipe data dari nilai-nilai yang tersimpan di dalamnya. Oke, apabila ada yang kurang dimengerti, silakan tanyakan ke forum yang telah tersedia. Terima kasih.